Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis hubungan antar pribadi. Di sini hubungan antar pribadi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hubungan persahabatan, 2. Hubungan cinta, 3. Hubungan keluarga, dan 4. Hubungan kerja. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua orang atau lebih intensitas sosial. Dalam hubungan persahabatan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Hubungan persahabatan timbal balik. Hubungan persahabatan timbal balik adalah persahabatan dua orang atau lebih yang didasarkan atas sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Misalnya, dua orang yang saling bersahabat dan saling tukar-menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Kedua, hubungan persahabatan penerimaan, yaitu hubungan yang tidak seimbang antara penerima dan menerima. Ketiga, persahabatan asosiatif, yaitu persahabatan yang bersifat sementara, misalnya saat melakukan diskusi kelompok di kelas. Kedua, hubungan cinta adalah hubungan perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Dalam hubungan cinta dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Eros. Eros merupakan jenis cinta yang berdasarkan hawa nafsu, yang berarti melibatkan seksual atau gairah, yang paling mirip dengan cinta dalam pengertian romantis. Contohnya seperti hubungan sepasang kekasih. Kedua, ludus. Ludus jenis cinta yang bersifat main-main dan tidak mengandung unsur komitmen. Jenis cinta ini biasanya didasarkan oleh orang yang berkepribadian tidak dewasa dan kekanak-kanakan, mudah mengumbar cinta, dan juga kata-kata rayuan gombal kepada orang yang dicintainya. Ketiga, stroger adalah cinta yang tumbuh sejak manusia dilahirkan. Misalnya cinta kepada keluarga, yang hubungannya berupa cinta antara orang tua dan anak, juga antara kakak dan adik. Keempat, pragma. Pragma adalah tipe cinta yang berkembang seiring dengan waktu, baik dilihat dari sisi fungsional maupun emosional, contohnya perjodohan. Kelima, mania adalah cinta yang harus mendapatkan balasan dan harus memiliki. Jika tidak, orang yang mengalaminya akan terasa kurang lengkap dan tidak berharga sebagai manusia. Bisa juga diartikan sebagai cinta yang posesif dan akan membuat sengsara orang yang mencintai apabila cintanya tidak terbalas. Keenam, agape. Agape adalah ekspresi cinta yang diungkapkan kepada Tuhan, alam, orang asing, atau mengenai suatu hal yang spiritual dan merupakan sumber-sumber dari tindakan yang altruistik. Agape tidak tergantung pada keturunan atau keakraban, berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik, juga usia yang lebih panjang. Orang yang merasakan jenis cinta agape biasanya lebih mementingkan aspek spiritual dan memenuhi kepuasan spiritualnya daripada keinginan untuk menjalin cinta yang romantis. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul atau silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam hubungan keluarga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu consequential families, yaitu komunikasi ini menekankan pada komunikasi berorientasi sosial dan konsep. Pola ini memberikan kebebasan kepada tiap anggota keluarga untuk mengemukakan pendapat dari berbagai sudut pandang tanpa mengganggu struktur kekuatan keluarga. 2. Protective families. Protective families merupakan komunikasi yang ditandai dengan rendahnya tingkat komunikasi terkait dengan orientasi konsep. Lalu juga tingginya komunikasi dalam orientasi sosial.
Kepatuhan pada orang tua sangat dijunjung tinggi, di mana anak tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Keempat, pluralistic families. Komunikasi terbuka dilakukan dalam membahas ide dengan semua anggota keluarga, menghormati minat anggota keluarga lainnya, dan saling mendukung. Contohnya, seorang anak yang ingin memilih jurusan kesukaannya dan anggota keluarganya bisa menghormati dan menerima keputusan tersebut. Keempat, laissez-faire families. Ditandai dengan rendahnya komunikasi yang berorientasi konsep, di mana anak tidak diarahkan untuk mengembangkan diri secara mandiri dan rendah dalam bersosialisasi. Hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja atas dasar perjanjian kerja yang meliputi unsur kerja, upah, dan perintah. Ada beberapa jenis hubungan kerja, yaitu 1. Lateral communication, yaitu penyampaian pesan antara rekan kerja yang setara, misalnya manajer ke manajer. Kedua, upward communication, yaitu penyampaian pesan dari level bawah ke level atas yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya bawahan yang mengadu kepada bosnya. Ketiga, downward communication, yaitu penyampaian pesan dari level atas ke level bawah yang berupa perintah, misalnya bos yang memerintah bawahannya. Keempat, grapevine message adalah dialog tempat kerja informal dalam bentuknya yang paling murni. Hal ini ditandai dengan percakapan antara karyawan dan atasan yang tidak mengikuti struktur atau sistem berbasis aturan yang ditentukan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila, jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang jenis-jenis hubungan antar pribadi. Di sini hubungan antar pribadi dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Hubungan persahabatan, 2. Hubungan cinta, 3. Hubungan keluarga, dan 4. Hubungan kerja. Hubungan persahabatan adalah hubungan yang menggambarkan perilaku kerjasama dan saling mendukung antara dua orang atau lebih intensitas sosial. Dalam hubungan persahabatan dibagi menjadi 4 jenis, yaitu 1. Hubungan persahabatan timbal balik. Hubungan persahabatan timbal balik adalah persahabatan dua orang atau lebih yang didasarkan atas sukarela untuk berbagi kepentingan tertentu dengan intensitas hubungan yang sangat erat. Misalnya, dua orang yang saling bersahabat dan saling tukar-menukar nasihat dan saling menolong dalam kesulitan. Kedua, hubungan persahabatan penerimaan, yaitu hubungan yang tidak seimbang antara penerima dan menerima. Ketiga, persahabatan asosiatif, yaitu persahabatan yang bersifat sementara, misalnya saat melakukan diskusi kelompok di kelas. Kedua, hubungan cinta adalah hubungan perasaan simpati yang melibatkan emosi yang mendalam. Dalam hubungan cinta dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Eros. Eros merupakan jenis cinta yang berdasarkan hawa nafsu, yang berarti melibatkan seksual atau gairah, yang paling mirip dengan cinta dalam pengertian romantis. Contohnya seperti hubungan sepasang kekasih. Kedua, ludus. Ludus jenis cinta yang bersifat main-main dan tidak mengandung unsur komitmen. Jenis cinta ini biasanya didasarkan oleh orang yang berkepribadian tidak dewasa dan kekanak-kanakan, mudah mengumbar cinta, dan juga kata-kata rayuan gombal kepada orang yang dicintainya. Ketiga, stroger adalah cinta yang tumbuh sejak manusia dilahirkan. Misalnya cinta kepada keluarga, yang hubungannya berupa cinta antara orang tua dan anak, juga antara kakak dan adik. Keempat, pragma. Pragma adalah tipe cinta yang berkembang seiring dengan waktu, baik dilihat dari sisi fungsional maupun emosional, contohnya perjodohan.
Kelima, pragma. Kelima, mania adalah cinta yang harus mendapatkan balasan dan harus memiliki. Jika tidak, orang yang mengalaminya akan terasa kurang lengkap dan tidak berharga sebagai manusia. Bisa juga diartikan sebagai cinta yang posesif dan akan membuat sengsara orang yang mencintai apabila cintanya tidak terbalas. Keenam, agape. Agape adalah ekspresi cinta yang diungkapkan kepada Tuhan, alam, orang asing, atau mengenai suatu hal yang spiritual dan merupakan sumber-sumber dari tindakan yang altruistik. Agape tidak tergantung pada keturunan atau keakraban, berkaitan dengan kesehatan mental dan fisik, juga usia yang lebih panjang. Orang yang merasakan jenis cinta agape biasanya lebih mementingkan aspek spiritual dan memenuhi kepuasan spiritualnya daripada keinginan untuk menjalin cinta yang romantis. Hubungan keluarga. Hubungan keluarga merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal-usul atau silsilah yang sama, baik melalui keturunan biologis, sosial, maupun budaya. Dalam hubungan keluarga dibagi menjadi 4 jenis, yaitu consequential families, yaitu komunikasi ini menekankan pada komunikasi berorientasi sosial dan konsep. Pola ini memberikan kebebasan kepada tiap anggota keluarga untuk mengemukakan pendapat dari berbagai sudut pandang tanpa mengganggu struktur kekuatan keluarga. 2. Protective families. Protective families merupakan komunikasi yang ditandai dengan rendahnya tingkat komunikasi terkait dengan orientasi konsep. Lalu juga tingginya komunikasi dalam orientasi sosial. Kepatuhan pada orang tua sangat dijunjung tinggi, di mana anak tidak diberikan kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Keempat, pluralistic families. Komunikasi terbuka dilakukan dalam membahas ide dengan semua anggota keluarga, menghormati minat anggota keluarga lainnya, dan saling mendukung. Contohnya, seorang anak yang ingin memilih jurusan kesukaannya dan anggota keluarganya bisa menghormati dan menerima keputusan tersebut. Keempat, laissez-faire families. Ditandai dengan rendahnya komunikasi yang berorientasi konsep, di mana anak tidak diarahkan untuk mengembangkan diri secara mandiri dan rendah dalam bersosialisasi. Hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pengusaha. Mati lalu pasti laptopku. Apa kira-kira mana nih? Hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan antara hubungan hukum. Hubungan kerja. Hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pengusaha dan pekerja atas dasar perjanjian kerja yang meliputi unsur kerja, upah, dan perintah. Ada beberapa jenis hubungan kerja, yaitu 1. Lateral communication, yaitu penyampaian pesan antara rekan kerja yang setara, misalnya manajer ke manajer. Kedua, upward communication, yaitu penyampaian pesan dari level bawah ke level atas yang berhubungan dengan pekerjaan, misalnya bawahan yang mengadu kepada bosnya. Ketiga, downward communication, yaitu penyampaian pesan dari level atas ke level bawah yang berupa perintah, misalnya bos yang memerintah bawahannya. Keempat, grapevine message adalah dialog tempat kerja informal dalam bentuknya yang paling murni. Hal ini ditandai dengan percakapan antara karyawan dan atasan yang tidak mengikuti struktur atau sistem berbasis aturan yang ditentukan. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.